Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Zona Dasar. Zona yang akan memberikan pengetahuan mendasar dalam kehidupan Anda. Kali ini saya akan memberikan materi tentang satuan baku, satuan tidak baku, sistem internasional, dan sistem British. Di mana materi ini termasuk kepada materi fisika yang sebelumnya saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang satuan dan besaran. Ya. Ini adalah lanjutan dari video yang kemarin tentang satuan. Mari kita lanjut. Namun sebelum lanjut, teman-teman semuanya tolong di subscribe channel ini agar bisa memberikan informasi yang lainnya tentang pengetahuan dalam kehidupan kalian semuanya. Oke, kita mulai. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contoh, meter, kilogram, inci, ton, kintal. Di seluruh dunia pasti akan sama. Meter ya segitu, kilogram ya segitu, sama pengukurannya. Mau orangnya siapapun, mau orangnya dimanapun pasti akan sama pengukurannya. Itu adalah satuan baku. Nah, sekarang apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh seseorang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda pula. Itu adalah satuan baku. Apa contohnya? Jengkal, depah, hasta, tumbak. Nah, karena ketika pengukuran yang namanya contoh kita ambil jengkal. Satu jengkal itu jengkal orang itu panjangnya beda-beda. Kalau misalkan ada yang orangnya tangannya panjang, jarinya panjang, ada yang jarinya pendek gitu kan. Satu jengkal itu ada yang misalkan ada yang 30 cm gitu kan, ada yang 25 cm dan lain-lain gitu. Jadi pengukuran akan berbeda. Jadi itu yang dinamakan dengan satuan tidak baku. Kemudian kita lanjut, apa itu sistem internasional? Sistem internasional yaitu bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran paling umum digunakan. Di seluruh dunia banyak orang-orang yang menggunakan sistem ini. Ya. Nah, namun sebelum kita mengetahui kenapa orang di dunia mengetahui sistem ini, ya, apakah itu sistem metrik ya? Di atas dibahas itu modern dari sistem metrik ya. Sistem metrik itu adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Sistem ini menggunakan dasar meter des arsip dan kilogram des arsip. Yang pertama kali diperkenalkan di Republik Prancis pertama pada tahun 1799. Tetapi dari tahun ke tahun definisi meter dan kilogram telah diperbaharui. Dan sistem metrik telah ditambahkan untuk mengakomodasi banyak satuan baru. Meskipun banyak variasi sistem metrik muncul di akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Sebutan ini dikenal dengan sebutan sistem internasional. Nah, itu sejarahnya teman-teman semuanya. Jadi sistem internasional ini berasal dari sistem metrik. Nah, sebelumnya sempat di video yang sebelumnya juga saya ceritakan ya, yang besaran pokok itu yang di satuan pokok ya, tentang pertama kali dibentuk di Prancis yang di video sebelumnya. Kalian bisa boleh lihat di video sebelumnya. Ya, ini adalah sistem internasional itu sendiri ya. Nah, kemudian sistem internasional itu adalah dalam satuan itu ya, ada yang menggunakan metode MKS, ada yang menggunakan metode CGS. Apa itu MKS? MKS yaitu meter kilogram second dan CGS adalah sentimeter gram second. Tergantung teman-teman semuanya mau pakai yang mana silahkan ya. Mau meter acuannya mau meter kilogram second nggak apa-apa, mau sentimeter gram second juga nggak apa-apa. Bahkan ada pada zaman sekarang ini apalagi khusus anak teknik ya kebanyakan pakainya milimeter gitu. Nah, jadi metode ini bisa kalian gunakan dimanapun kalian berada, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Apakah mau pakai satuan yang mana atau instansi itu sendiri mau pakai satuan yang mana terserah. Yang jelas acuannya adalah tetap sistem internasional. Semuanya juga sama. Oke. Kemudian ini adalah tabel satuan MKS-nya dan CGS-nya gitu ya.
Dari besaran pokoknya, massa, panjang waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat, dan satuan MKS-nya tadi kilogram, meter, second, ampere, dan lain-lain. Bisa dilihat saja di tabelnya ya teman-teman semuanya. Kemudian kita akan lanjut ke sistem British ya. Sistem British itu adalah sistem satuan yang pertama kali ditetapkan dalam kesepakatan British Week dan Measure Act di Inggris pada tahun 1824. Sesuai dengan namanya, sistem satuan ini digunakan di negara Inggris ya pada masa itu, dan beberapa diantaranya masih digunakan sampai sekarang. Banyak ya perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan sistem British juga masih ada gitu ya. Jadi ini sistem ini adalah yang sistem yang menggunakan sistem yang disepakati di negara Inggris tadi ya. Ya, bahkan sistem British ini ya sering juga digunakan ya di dalam kehidupan juga kita sampai kita sadari bahkan ini adalah sistem yang tidak kita ketahui tapi kita sering menggunakan sistem ini gitu. Ya. Ini adalah tabelnya ya. Tabelnya adalah panjang itu feet, inci, yard, mil. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Inci ini kita sering nyebut di dalam kehidupan sehari-hari, namun tanpa kita sadari kita nggak tahu bahwa inci ini termasuk dalam sistem British gitu. Nah, inci ini misalkan ya contoh HP gitu. HP berapa layarnya? 5,5 inci kata gitu kan ya. Keren sih nyebutnya mah gitu ya, tapi orang nggak tahu gitu apa itu inci itu apa sih gitu kan. Bahkan ada yang menyebutkan inci itu lebih kecil daripada milimeter gitu kan. Nah, pengetahuan ini yang harus kalian teman-teman semuanya pelajari gitu ya. Nah itu. Jadi hal yang paling mendasar yang kita nggak ketahui malah kita sering gunakan sehari-hari. Nah sekarang mudah-mudahan dengan nonton video ini teman-teman semuanya bisa tahu lah ke depannya seperti apa gitu kan. Bisa paham tentang pengetahuan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada masa, ada slug, dan waktu, second, dan lain-lain ya. Bisa kalian lihat saja di tabelnya. Nah, bagaimana jika suatu benda memiliki ukuran sistem British akan tetapi kita harus mengubah sistem internasional. Nah, bagaimana caranya? Nah, tenang teman-teman semuanya. Di sini ada konversi satuan. Bahkan di HP pun ada ya, konversi satuan mau panjang dari sentimeter ke meter, dari meter ke meter gitu kan, atau dari milimeter ke sentimeter. Banyak sekarang mah. Zaman udah canggih teman-teman semuanya. Saya di sini cuma memberitahu aja dasarnya itu seperti apa ya. Di sini adalah konversi satuan, yaitu secara murni berarti mengubah nilai suatu sistem satuan ke sistem lainnya, namanya juga konversi ya teman-teman. Nah, konversi satuan ini umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Ya. Jadi jangan sampai besaran itu nilainya itu berubah gara-gara dikonversi gitu. Gitu. Jadi acuannya tetap sama, yang namanya konversi itu adalah menyamakan lah, gitu kan. Cuman mengubah satuannya doang sih. Gitu. Tetap kalau misalkan dibalikin lagi nilainya itu akan kembali ke seperti semula gitu. Nah, konversi satuan ini dapat dilakukan dengan sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Nah, yang tadi saya bahas yang pertanyaan di atas ya. Contoh. Oke, kita contohkan ya. Sebuah tongkat memiliki panjang 2 inci. Berapakah panjang tongkat tersebut apabila satuannya sentimeter? Nah, ini teman-teman kan ini ya, 2 inci berarti lebih kecil gitu kan ya. Berarti 20 ya, enggak seperti itu juga ya. Jadi inci itu bukan lebih kecil dari milimeter, bukan. Ini beda satuan, beda sistem ya. Ya, ada inci ini termasuk sistem British dan sentimeter itu termasuk sistem internasionalnya. Jadi kita bisa lihat. Nah, teman-teman semuanya ini saya kasih tahu dulu ya. Nanti kita bahas bagaimana bisa mendapatkan 2,54 cm tersebut ya. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Nah, jikalau 2 inci ya, jikalau 2 inci itu adalah 2 kali 2,54 sama dengan 5,08 cm. Gitu teman-teman semuanya ya. Jadi atau misalkan bisa pakai HP saja, kalau nggak percaya silakan gitu ya. Namun ini konversinya sama. Kemudian yang kita bahas tadi 1 inci sama dengan 2,54 itu bisa tahu dari mana gitu kan? Cari di Google boleh gitu kan? Atau misalkan lihat sini, ini adalah penggaris. Nah, ini ada penggaris teman-teman semuanya. Dulu waktu SD saya cuma pakai yang hitam doang ya. Nggak tahu yang merah itu buat apa, kok beda gitu ya.
Nah, di sini tanpa saya sadari saya udah baru-baru kali ini saya menyadari ini ya. Ini adalah yang merah itu adalah satuannya British gitu. Yang hitam ini adalah satuannya internasional. Nah, ini adalah cara kita mengetahui bagaimana mendapatkan 2,54 tersebut. Nah, jikalau misalkan kita tarik dari angka 1 yang merah, tarik garis lurus itu ada 25, lurusannya itu 25 tapi lebih sedikit gitu. Nah, kalau misalkan saya lihat di Google ya satuannya 2,54. Nah, contoh gini. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Nah, nih. Di sini terlihat ada garis 1 inci. Yang merah tuh ya, lurus ke atas. Selurusnya dengan 25, 2,5 ya. Seluruhnya dengan 2,5. Nah, di situ ada lebih dikit. Nah, gitu. Tapi nggak nyampe setengah gitu. Jadi di situ wah berarti 2,54 cm. Nah, itu teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman semuanya ada pengetahuan lebih lanjut tentang apa itu satuan dan ilmu-ilmu fisika yang lainnya. Ya, mudah-mudahan saya selalu berbagi ke teman-teman semuanya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa lanjut memberikan pengetahuan lainnya kepada teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.